Pernah nggak kamu berhenti sebentar, melihat benda-benda di sekitarmu, lalu bertanya, siapa sebenarnya yang menciptakan semua ini? Mulai dari wajan di dapur, kertas kecil di meja kerja, alat pemanas makanan, bahkan internet yang sekarang kamu pakai buat nonton video ini. Lucunya, banyak dari benda-benda ini tidak diciptakan untuk menjadi penting. Sebagian malah lahir karena kesalahan, ketidaksengajaan, bahkan eksperimen gagal, atau ide yang awalnya dianggap tidak berguna. Dan di video kali ini, kita akan membahas 6 benda sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Padahal, diam-diam, mereka mengubah peradaban dunia. Selamat datang di Global Sixpedia, tempat kita ngobrol santai soal dunia, pengetahuan, dan hal-hal menarik yang bikin kamu menambah pengetahuan. Siapin cemilan, santain badan, dan kita mulai perjalanan kita. Kita mulai dari nomor 6, dari dapur rumah kita sendiri. Peringkat ke-6, Teflon. Coba bayangkan kalau setiap kali menggoreng telur, telurnya selalu nempel dan hancur. Capek kan? Nah, disitulah peran teflon. Tapi yang menarik, teflon bukan diciptakan untuk memasak. Pada tahun 1938, seorang ilmuwan bernama Roy J. Plunkett sedang meneliti gas pendingin untuk kulkas. Suatu hari, salah satu tabung gasnya terasa aneh. Isinya seperti hilang. Saat dibuka, ternyata gas itu berubah menjadi bubuk putih yang terasa licin dan hampir tidak bisa ditempeli apapun. Alih-alih dibuang, Plunkett justru penasaran. Bahan ini ternyata tahan panas ekstrim, tidak bereaksi dengan zat lain, dan sangat sulit lengket. Itulah awal mula teflon. Bertahun-tahun kemudian, bahan ini dipakai di wajan. Menariknya, teflon tidak hanya berhenti di dapur. Di dunia medis, bahan ini dipakai pada kateter dan benang operasi karena permukaannya licin dan aman bagi tubuh manusia. Bahkan di industri pesawat dan antariksa, teflon digunakan sebagai pelapis kabel dan komponen mesin karena mampu bertahan di suhu ekstrim dan tekanan tinggi. Jadi, bahan yang membantu kita saat menggoreng telur agar tidak lengket di wajan, ternyata juga membantu pesawat agar tetap aman di udara. Sebuah eksperimen yang dianggap gagal, justru mengubah dapur di seluruh dunia. Selanjutnya dari dapur, kita pindah ke alat yang sering menyelamatkan makanan sisa semalam. Peringkat ke-5, Microwave Oven. Microwave adalah contoh sempurna bagaimana teknologi perang akhirnya membantu kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1945, seorang teknisi radar bernama Percy Spencer sedang menguji alat militer berbasis gelombang mikro. Saat itu, dia sadar sesuatu yang aneh. Coklat di sakunya meleleh sendiri. Bukan karena cuaca panas, tapi karena gelombang mikro dari alat radar. Percy Spencer tidak panik, dia justru penasaran. Dia coba mendekapkan jagung, dan tiba-tiba popcorn bermunculan. Saat mencoba telur, hasilnya malah meledak. Dari situlah dia sadar, gelombang mikro bisa memanaskan makanan dari dalam. Microwave pertama ukurannya sangat besar, beratnya ratusan kilogram, dan hanya dipakai di restoran besar. Tapi sekarang, microwave ada di jutaan rumah, menghangatkan makanan dalam hitungan menit. Berawal dari teknologi perang yang akhirnya jadi sahabat anak kos dan ibu rumah tangga. Sekarang kita mundur sedikit ke benda kecil yang sering kita remehkan. Peringkat keempat, korek api. Hari ini, menyalakan api itu semudah menggeser jari. Tapi dulu, api adalah sesuatu yang sulit dan berbahaya. Korek api modern lahir pada tahun 1826 oleh seorang pria bernama John Walker. Dan lucunya, dia tidak pernah berniat menciptakan korek api. Saat itu, John Walker sedang bereksperimen di laboratoriumnya. Sebuah batang kayu yang biasa ia gunakan untuk mengaduk bahan kimia, tanpa sengaja tertutup sisa campuran yang mengering di ujungnya. Ketika ia mencoba membersihkan kayu tersebut dengan menggeseknya ke lantai, reaksi yang sama sekali tidak ia duga pun terjadi. Api menyala. Bukan karena ia berniat membuat api, tapi karena reaksi kimia yang baru ia sadari saat itu. Penemuan yang tidak disengaja, tapi sangat revolusioner. Sejak saat itu, manusia bisa menyalakan api dengan cepat, lebih aman, dan bisa dibawa kemana saja.
Api yang dulu sulit dikendalikan, akhirnya ada di genggaman tangan manusia. Sekarang kita masuk ke benda yang paling kontroversial di dunia modern. Peringkat ketiga, plastik. Benda yang paling sering kita sentuh setiap hari, tapi juga paling sering diperdebatkan. Plastik. Sebelum plastik ada, banyak benda penting di dunia ini tidak dibuat dari bahan sintetis. Mereka dibuat dari bahan alami. Sisir rambut, gagang pisau, bola biliar, hingga tombol-tombol alat musik. Sebagian besar dibuat dari gading gajah. Masalahnya, gading jumlahnya terbatas, mahal, dan untuk mendapatkannya, gajah harus diburu. Semakin banyak manusia, semakin besar kebutuhan benda-benda ini. Artinya, semakin banyak gajah yang dikorbankan. Di awal abad ke-20, ini mulai menjadi masalah serius. Manusia butuh bahan baru. Bahan yang bisa diproduksi massal, kuat, murah, dan tidak bergantung pada alam. Disinilah titik balik itu terjadi. Pada tahun 1907, seorang ahli kimia bernama Leo Baekeland berhasil menciptakan bahan sintetis pertama di dunia yang benar-benar bisa dibentuk sesuai kebutuhan manusia. Namanya Bakelite. Inilah plastik sintetis pertama. Bakelite tidak berasal dari alam. Bakelite dibuat dari campuran dua bahan kimia, yaitu fenol dan formaldehida. Saat dicampur, dipanaskan, dan ditekan, bahan ini mengeras menjadi plastik yang kuat dan tahan panas. Inilah plastik pertama yang benar-benar bisa dibentuk sesuai kebutuhan manusia. Tidak membutuhkan gading dan bisa dicetak dalam berbagai bentuk. Untuk pertama kalinya, manusia tidak lagi bergantung pada bahan alami yang langka. Plastik lalu berkembang sangat cepat. Masuk ke peralatan rumah tangga, alat medis, elektronik, kendaraan, hingga teknologi modern. Plastik bukan diciptakan untuk merusak dunia. Justru ia diciptakan untuk menyelamatkan sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan manusia yang terus bertambah. Masalahnya muncul jauh setelah itu, bukan karena plastiknya, tapi karena cara kita memproduksi, menggunakan, dan membuangnya. Peringkat kedua, Post-it Notes, atau yang sering kita kenal sebagai kertas memo tempel. Pada tahun 1968, seorang ilmuwan bernama Spencer Silver sedang mencoba menciptakan lem super kuat. Tapi hasilnya justru sebaliknya. Lem yang dia buat tidak kuat, mudah dilepas, dan tidak merusak permukaan. Alhasil gatot alias gagal total. Bertahun-tahun kemudian, rekannya Art Fry punya masalah sepele. Penanda bukunya sering jatuh. Dia teringat lem gagal itu. Dari situlah lahir Post-it Notes, atau memo tempel yang lebih kita kenal sekarang. Sekarang, kertas kecil ini membantu kita mengingat tugas, menandai ide, bahkan mengatur jadwal. Hal yang awalnya sebuah kegagalan kecil, yang akhirnya justru membantu jutaan orang di dunia. Peringkat ke-1, Internet. Dan akhirnya, kita sampai di peringkat pertama. Sebuah penemuan yang sekarang terasa begitu dekat, bahkan mungkin sedang kamu gunakan saat ini. Internet. Tapi yang menarik, internet awalnya tidak lahir untuk hiburan. Ia juga tidak diciptakan agar kita bisa menonton video, mengirim meme, atau scrolling tanpa henti. Internet terlahir karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Di akhir tahun 1960-an, dunia berada di tengah ketegangan yang disebut Perang Dingin. Dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet, saling berhadapan dengan senjata nuklir di tangan. Pada masa itu, ketakutan terbesar bukan hanya soal bom, tetapi satu pertanyaan sederhana. Bagaimana kalau perang benar-benar terjadi? Masalahnya adalah komunikasi. Sistem komunikasi saat itu masih terpusat. Jika satu pusat hancur, seluruh jaringan bisa lumpuh. Bayangkan jika dalam kondisi darurat, pemerintah tidak bisa memberi perintah, militer tidak bisa berkoordinasi, informasi tidak bisa disampaikan. Dalam situasi seperti itu,
bukan hanya kota yang hancur, tapi sebuah negara bisa kehilangan kendali. Disinilah ide internet lahir. Amerika Serikat melalui lembaga riset bernama ARPA mulai mengembangkan sistem komunikasi baru. Sistem yang tidak bergantung pada satu pusat. Sistem yang bisa tetap berjalan meskipun sebagian jaringannya rusak. Informasi dipecah menjadi potongan kecil, dikirim lewat berbagai jalur, dan jika satu jalur terputus, data akan otomatis mencari jalan lain. Sederhana, tapi revolusioner. Inilah cikal bakal ARPANET, yang kemudian berkembang menjadi internet. Pada awalnya, internet hanyalah alat untuk bertahan. Bertahan agar komunikasi tidak mati, bertahan agar informasi tetap hidup, bertahan dalam kondisi terburuk yang tidak bisa dibayangkan manusia. Dan ironisnya, alat yang diciptakan untuk menghadapi kemungkinan kehancuran dunia, hari ini justru menghubungkan manusia di seluruh dunia. Dari perang, lahir koneksi. Dari ketakutan, lahir jaringan yang menyatukan kita semua. Dan sekarang, internet menghubungkan manusia, ide, bisnis, dan pengetahuan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan video ini bisa sampai ke kamu karena internet. Jadi, sekarang coba lihat sekelilingmu. Benda-benda kecil yang sering kita anggap biasa. Siapa sangka mereka punya cerita yang begitu besar. Kalau kamu suka konten seperti ini, santai, mengalir, tapi tetap menambah wawasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe Global Sixpedia. Karena di sini kita percaya, hal paling sepele seringkali mengubah dunia. Terima kasih sudah nemenin sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a peaceful day!